Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu pada sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema pertimbangan itu penting. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang sedang berjalan di hutan yang sangat lebat. Ia membawa dua benda penting di sini, yaitu sebuah kompas dan sebuah peta. Bagi pemuda itu, kompas melambangkan pertimbangan dan peta melambangkan kebijaksanaan. Dengan kompas, ia dapat mempertimbangkan berbagai arah dan mengetahui posisinya saat itu. Dengan peta, ia beroleh pengertian untuk mengetahui kemana ia akan pergi dan bagaimana kondisi tempat yang akan ia jalani, sehingga ia dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bapak Ibu, selama ia menjaga kedua benda penting itu tetap dekat dan memperhatikannya, ia dapat menavigasi hutan dengan aman, sehingga ia terhindar dari jebakan. Namun Bapak Ibu, saat ia mengabaikan dan meletakkannya sembarangan, ia bisa saja tersesat dan mengambil jalan yang salah, dan bisa saja ia menghadapi bahaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ilustrasi antara kompas dan peta tadi, Amsal 3 ayat 21 mengajak kita semua untuk selalu melihat pertimbangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita bisa terhindar dari jalan yang salah dan menuntun pada jalan yang benar, sehingga kita juga sampai pada tujuan hidup kita dengan sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita semua pasti pernah mengambil suatu keputusan. Mungkin keputusan yang besar seperti memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, atau memilih sekolah. Atau juga Bapak Ibu keputusan yang kecil seperti memilih makanan, memilih pakaian, atau bagaimana kita menggunakan hari kita hari ini. Jadi kadang-kadang kita juga sering tergesa-gesa ya Bapak Ibu karena dipengaruhi perasaan dan kurangnya waktu serta melupakan satu hal penting, yaitu pertimbangan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pertimbangan bukan hanya sekedar menimbang-nimbang, tetapi mencakup kemampuan kita jauh melihat ke depan. Bagaimana kita dapat memahami konsekuensi atas pilihan kita. Dan Bapak Ibu, selama kita bertindak dan mengambil keputusan dengan penuh bijaksana, sudah pasti kita akan menggapai pilihan kita dengan baik. Di sini Tuhan ingin kita tidak hanya mengandalkan emosi atau dorongan sesaat, tetapi sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan hati dan akal sehat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui bacaan kita hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan pertimbangan dan kebijaksanaan. Kita perlu memeliharanya dan menjaganya, agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertimbangan yang bijaksana bukan hanya berdasarkan pikiran dan pengalaman manusia semata. Tapi di sini pertimbangan dan pengalaman hidup adalah berakar dari hubungan kita dengan Tuhan yang tahu isi hati kita dan masa depan kita. Pertimbangan juga datang ketika kita mau terbuka pada nasihat
dan memiliki kerendahan hatian dalam menerima didikan atau saran dari orang lain. Pada waktunya pertimbangan dan kebijaksanaan dipelihara akan mengeluarkan buah yang manis, Bapak Ibu. Sebuah kehidupan yang bisa saja menjadi teladan bagi orang lain dan menginspirasi banyak kehidupan yang lainnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak tergesa-gesa dan gegabah dalam membuat keputusan-keputusan di hidup kami. Berikanlah kami hikmat, kesabaran, dan kerendah hatian. Buatlah hati kami terbuka ya Tuhan pada firman-Mu, agar setiap pertimbangan yang kami ambil selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini. Semoga firman kita hari ini dapat menyemangati kita semua dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa renungan ini bagikan dengan saudara-saudara kita yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu.